Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Saya dari program studi D3 Analis Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan darah samar atau bisa juga disebut dengan Fecal Occult Blood Test atau FOBT. Nah, sebelum masuk pemeriksaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu tes darah samar pada feses. Jadi, tes ini biasanya digunakan untuk menemukan ada atau tidaknya darah yang tercampur dalam tinja melalui reaksi kimia. Nah, darah dalam tinja ini biasanya tidak dapat terlihat oleh mata telanjang di bawah mikroskop. Feses biasanya mengandung kurang lebih 50 mg hemoglobin per gram tinja. Adapun pada orang normal, biasanya kurang dari 2-3 mg hemoglobin per gram tinja. Nah, adapun darah samar pada feses ini umumnya berasal dari pendarahan yang berlangsung secara perlahan, seringkali intermitan dari saluran gastrointestinal bagian atas atau bagian bawah. Pendarahan yang perlahan ini tidak mengubah warna tinja atau menghasilkan darah merah terang yang terlihat oleh mata. Oleh karena itu, darah hanya bisa ditemukan dengan melakukan pemeriksaan laboratorium. Adapun pendarahan secara perlahan ini memiliki banyak penyebab yang sama, dengan bentuk pendarahan gastrointestinal yang berlangsung lebih cepat, seperti pendarahan rektum, di mana tampak adanya darah merah, atau adanya gumpalan darah secara merata, di mana feses berwarna hitam akibat pendarahan dari usus bagian atas. Nah, adapun pemeriksaan darah samar pada feses ini terbagi menjadi dua pemeriksaan. Yang pertama, berdasarkan pengujian kimiawi, dan yang kedua berdasarkan pengujian imunologis. Adapun pada video kali ini, saya akan menjelaskan berdasarkan pengujian kimiawinya, yaitu menggunakan larutan yang mengandung bahan kimia guaiac dan pengoksidasi. Jika terdapat darah dalam sampel feses, nantinya pencampuran larutan dengan darah akan menyebabkan guaiac berubah warna menjadi warna biru. Adapun warna biru ini disebabkan oleh interaksi dari bagian hem dari hemoglobin dengan larutan guaiac. Nah, apa sih itu guaiac? Yaitu reagen kimia yang paling tidak sensitif, sehingga lebih banyak dipilih dalam pemeriksaan ini. Kenapa? Karena feses itu normalnya mengandung darah hingga 25 mili. Jumlah ini bisa menyebabkan hasil tes positif palsu ketika menggunakan reagen lain yang lebih sensitif. Oleh sebab itu, guaiac ini lebih sering digunakan dalam pemeriksaan darah samar pada feses. Adapun pemeriksaan secara kimiawi ini, dia terbagi lagi menjadi dua macam cara. Yang pertama, menggunakan kit komersial dalam bentuk filter paper dengan reagen guaiac yang sudah terimpregnasi. 2/3 area filter paper diolesi oleh feses yang diambil dari lokasi yang berbeda-beda. Sebaiknya sampel diambil dari bagian tengah feses untuk menghindari adanya kontaminasi eksternal, misalnya darah menstruasi yang nantinya dapat menyebabkan hasil positif palsu. Hidrogen peroksida dapat diteteskan di balik kertas saring yang mengandung feses. Bila terdapat aktivitas pseudoperoksida, akan terbentuk warna biru pada kertas. Tes harus dikerjakan dalam waktu 6 hari setelah pengumpulan sampel. Sebelum hasil dinyatakan negatif, harus dilakukan pemeriksaan pada sampel dari 3 feses yang berbeda. Nah, berikut ini ada gambar skema pemeriksaan darah samar pada feses menggunakan kit komersial. Bisa dilihat pada gambar yang pertama, itu ada 3 buah kertas saring atau filter paper yang ditaruh 3 feses di lokasi pengambilan yang berbeda-beda. Pada gambar yang kedua, itu menggunakan antibody. Dan pada gambar yang ketiga, yaitu dengan meletakkan pad pada toilet selama 3 hari berturut-turut. Jika terjadi perubahan warna, maka terdeteksi adanya darah pada tinja. Cara yang kedua, adapun bahannya digunakan yang pertama serbuk guaiac, yang kedua larutan alkohol 95%, dan yang ketiga asam asetat glasial. Hal pertama yang dilakukan, yang pertama membuat emulsi feses sebanyak 5 mili dalam tabung reaksi. Yang kedua, menambahkan 1 mili asam asetat glasial, kemudian dihomogenkan. Yang ketiga, memasukkan serbuk guaiac dan 2 mili larutan alkohol 95% ke dalam tabung reaksi lain, kemudian dihomogenkan. Dan yang terakhir, menuangkan isi tabung kedua ke dalam tabung yang telah berisi feses.
dengan hati-hati sehingga kedua jenis campuran tetap sebagai lapisan yang terpisah. Interpretasi hasil apabila positif, nantinya akan ada warna kebiruan pada batas kedua lapisan. Derajat kepositifan sebanding dengan intensitas warna yang tampak. Jadi, pada tes pemeriksaan darah samar dalam PSS ini biasanya dilakukan kepada pasien untuk mendeteksi kanker usus besar tanpa gejala. Biasanya gejalanya ditandai dengan adanya darah samar pada PSS sebelum menyebabkan gejala lain seperti sakit perut, pendarahan rektum, atau perubahan kebiasaan buang air besar. Dengan menemukan gejala kanker lebih awal melalui tes darah samar ini, pasien dapat diberikan terapi yang memadai dengan menghilangkan polip prakanker yang ditemukan melalui tes darah samar tinja. Maka, perkembangan kanker ini dapat dicegah. Nah, itu tadi mengenai pemeriksaan darah samar pada PSS. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.